Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik pelajaran kita mengenai tentang fisika mekanika, yaitu tentang tali yang bergetar dan deret Fourier. Oke. Baik. Kita misalkan ada tali yang elastis seperti biola, gitar, dawai piano, dan lain-lain. Yang kedua ujungnya diikat kuat. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah grafik untuk fungsi X dan Y-nya. Nah, X ini merupakan panjang talinya. Misalkan ini kita gambarkan talinya. Talinya berada pada X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan L. Dan ini adalah fungsi perpindahan talinya, fungsi getarnya. Nah, jika tali atau dawai dipetik, kita petik. Dan kemudian dilepaskan, maka tali akan bergetar. Adanya getaran talinya. Jadi, kalau kita gambarkan ulang, maka tali ini akan bergetar seperti ini misalnya. Dan ini merupakan fungsi getarnya, yaitu fungsi X, T. Ya, fungsi yang bergantung kepada posisi X dan waktu T. Nah, persamaan getaran umumnya ini kita gunakan adalah persamaan diferensial parsial orde kedua, yaitu do kuadrat Y per do T kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat Y per do X kuadrat. Ini kita buat adalah persamaan yang pertama. Jika tali memiliki tegangan sebesar T, ini adalah tegangan tali dalam satuan Newton, kemudian memiliki densitas atau kerapatan sebesar mu, yaitu massa per panjang, maka V kuadrat ini sama dengan T per mu. Ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan satu ini dapat kita gunakan jika tali yang bergetar memiliki simpangan yang kecil, atau dalam artian bahwa slope atau kemiringan dari fungsinya tersebut tidak lebih dari 1.
Kemudian kita sedikit membahas tentang deret Fui. Dalam kondisi tertentu, katakanlah sebuah fungsi f(x) kita definisikan memiliki interval atau batas mulai dari gamma lebih kecil x lebih kecil gamma tambah 2L. Nah, gamma ini merupakan interval dari posisi x, di mana periode getarnya itu adalah sepanjang 2L. Maka persamaan getarnya fx-nya, fungsi ekspansinya dapat kita tuliskan dengan A0/2 ditambah sigma n sama dengan 1 hingga tak berhingga dari AN kosinus npx/L ditambah Bn sin npx/L. Ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Dengan AN dan BN kita definisikan sebagai koefisien Fui. Dan nilainya yaitu AN yaitu sama dengan 1/L integral batasnya dari gamma sampai gamma tambah 2L fx kosinus npx/L dx ini persamaan 4 dan Bn adalah 1/L batas dari gamma hingga gamma tambah 2L fx sin npx/L dx. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kelima. Nah, persamaan inilah yang kita kenal dengan namanya deret Fui. Untuk beberapa kasus, biasanya fungsi gamma batas intervalnya itu yaitu gamma sama dengan 0 atau gammanya adalah minus L. Mari kita lihat fungsi ganjil dan genap. Yang ini fungsi ini nanti dapat kita gunakan dalam deret Fui. Nah, jika kita ambil intervalnya gamma tadi sama dengan minus L, maka yang pertama kita definisikan bahwa jika nilai f minus x sama dengan fx, ketika x-nya kita ambil negatif dan nilai fungsinya sama dengan ketika x-nya kita ambil positif, maka nilai AN, fungsi AN kita bisa dapatkan menjadi 1/L batasnya mulai dari minus L sampai L fx kosinus npx/L dx. Ini sama dengan, nah, karena nilai dari ketika kita masukkan kosinusnya adalah minus L dengan kosinusnya adalah L memiliki nilai yang sama, maka dapat dikatakan bahwa ini bisa kita ganti menjadi fungsinya 2/L dikali 2/L integralnya kita ganti batasnya dari 0 sampai L fx kosinus npx/L dx.
Sedangkan Bn-nya itu nilainya adalah 0. Karena ketika kita masukkan nilai sinusnya itu adalah X-nya negatif maupun positif, maka ini nilainya adalah berlawanan. Sehingga nilai Bn-nya sama dengan 0. Nah, dalam kasus ini, Fx ini kita kenal dengan sebagai fungsi genap. Dan fungsi genap ini memiliki koefisien yaitu nilai kosinus saja. Kemudian pada kasus yang kedua, jika Fx-nya sama dengan minus Fx, maka An-nya nanti kita dapatkan 0 dan Bn-nya kita dapatkan adalah 2/L 0 integral 0 sampai L Fx kosinus bukan kosinus ya, sinus untuk Bn sinus n Px per L dx, dan ini kita kenal dengan namanya fungsi ganjil. Dan fungsi ganjil ini pada fungsi direct fui-nya hanya memiliki koefisien dari sinus. Jika fungsi fx bukan merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil, maka direct fui-nya tetap memiliki koefisien sinus dan kosinus. Contoh. Tentukan persamaan getar sebuah tali yang diikat kedua ujungnya dan fungsi perpindahan awalnya adalah Fx dari titik kesetimbangan. Kemudian tali dibiarkan bergetar. Mari kita jawab persoalan berikut ini. Nah, misalkan fungsi persamaan simpangannya kita buat adalah fungsi Y, yaitu bergantung kepada posisi tali X dan waktunya. Kemudian kondisi awalnya kita tuliskan yaitu pada saat X sama dengan 0, maka fungsi posisinya sama dengan 0. Dan saat X sama dengan L, maka fungsi posisinya juga sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika talinya diikat pada kedua ujungnya, maka posisi Y-nya itu nilainya adalah 0. Kemudian disebutkan tadi bahwa fungsi awalnya yaitu Fx pada saat awal. Artinya talinya belum bergetar. Jadi ketika saat T sama dengan 0, maka fungsi awalnya X-nya posisinya X, T-nya 0. Ketika fungsinya pada saat awal T sama dengan 0, maka fungsinya kita definisikan adalah Fx. Dan awalnya tali tersebut dalam keadaan diam karena pada saat kondisi awal. Artinya bahwa kecepatan talinya sama dengan 0. Nah, kecepatan itu adalah turunan dari posisi terhadap fungsi Y terhadap waktu. Nah, dy per dt ini kita simbolkan dengan YT. Ini
pada saat T sama dengan 0, ini kecepatannya adalah 0. Jadi ini 4 kondisi yang akan kita gunakan di dalam menentukan persamaan getar dari tali tersebut. Nah, kita misalkan tadi kita sudah tuliskan bahwa persamaan umum dari getaran ini adalah do kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat Y per do X kuadrat. Ini kita buat persamaan yang pertama. Kemudian kondisi awalnya sudah dibuatkan tadi. Kemudian mari kita asumsikan bahwa solusi persamaan ini dengan menggunakan metode separasi variabel adalah Y sama dengan XT. Ini solusinya. Nanti kita akan mencari bagaimana fungsi X tersebut dan fungsi T tersebut. Di mana fungsi X ini hanya bergantung kepada posisi X, dan T ini hanya bergantung pada waktu T. Dan X dengan T tidak memiliki hubungan sama sekali. Maka dari persamaan yang kita asumsikan ini, maka nanti kita dapatkan bahwa parsial Y terhadap X ini kita dapatkan yaitu parsial X terhadap X itu sendiri, sedangkan T-nya konstan. Kemudian ketika diturunkan 2 kali fungsi Y terhadap posisi X, maka ini juga fungsi X itu sendiri diturunkan 2 kali terhadap X dikalikan dengan fungsi T yang konstan. Nah, ini kita tuliskan bahwa do kuadrat X per do X kuadrat itu sama dengan X double aksen. Ini artinya maksudnya adalah turunan 2 kali fungsi X terhadap X. Kemudian untuk yang Y-nya kita turunkan fungsi Y-nya terhadap waktu, maka ini kita dapatkan yaitu do T per do T. Ini X-nya fungsinya konstan, maka turunan 2 kali fungsi Y terhadap waktu ini sama dengan do kuadrat T per do T kuadrat X. Atau ini boleh kita tuliskan T double aksen dikalikan dengan fungsi X. Dan T double aksen ini merupakan turunan 2 kali terhadap waktu. Mari kita substitusikan ini ke persamaan 1. Sehingga dari persamaan 1 yaitu do kuadrat Y per do T kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat Y per do X kuadrat. Kita substitusikan do kuadrat Y per do T kuadrat itu adalah T double aksen X sama dengan V kuadrat, sedangkan do kuadrat Y per do X kuadrat itu adalah X double aksen kalikan dengan T. Kemudian kita pindahkan sesama fungsinya X dengan X, maka ini nanti kita dapatkan T double aksen per V kuadrat dikali dengan T. Ini kita sebut persamaan yang kedua. Nah, dikarenakan kedua fungsi X maupun T tidak saling berhubungan, maka dapat kita definisikan bahwa X double aksen per X kita samakan dengan suatu nilai konstanta, yaitu lambda ya, minus lambda kuadrat kita definisikan. Sehingga ini kita dari sini dapatkan persamaannya menjadi X double aksen ditambah lambda kuadrat X sama dengan 0. Sehingga nanti kita akan dapatkan solusi persamaan diferensial order keduanya. Kemudian T double aksen per V kuadrat kali T ini juga kita samakan dengan konstanta minus lambda kuadrat. Sehingga ini T double aksen ditambah V kuadrat lambda kuadrat T sama dengan 0. Nah, solusi dari persamaan ini, kalau dia persamaannya
adalah diferential order kedua seperti ini, kita sudah pernah membahasnya di persamaan getaran, bahwa solusi persamaan X-nya itu adalah A1 kosinus lambda X ditambah B1 sinus lambda X. Dan fungsi daripada T-nya adalah A2 kosinus V lambda T ditambah B2 sinus V lambda T. Oke, dari persamaan fungsi X dan fungsi T ini kita mendapatkan fungsi getarannya, yaitu Y sama dengan X kalikan T. Maka ini kita kalikan A1 kosinus lambda X ditambah B1 sinus lambda X kali dengan A2 kosinus lambda VT ditambah B2 sinus lambda VT. Ini kita buat menjadi persamaan yang ketiga. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan awal dari getarannya. Sekarang kita akan menentukan nilai A maupun A1, A2, B1, dan B2 dengan memasukkan kondisi awal. Dikarenakan ada 4 yang tidak diketahui, jadi kita setidaknya membutuhkan 4 kondisi awal. Nah, pada kondisi awal yang pertama yaitu bahwa Y 0, T. Artinya pada saat X-nya sama dengan 0, maka fungsi gelombangnya, fungsi getarannya adalah 0. Sehingga kita substitusikan ke dalam persamaan 3 ini, kita substitusikan sehingga 0 sama dengan fungsi getarannya adalah 0. Kita masukkan A1 kalikan kosinus 0 ditambah 0 karena sinus 0 adalah 0, atau tetap kita masukkan dulu, tambah B1 sinus 0 dikali dengan A2 kosinus lambda VT ditambah B2 sinus lambda VT. Nah, kosinus 0 nilainya 1 sehingga ini menjadi A1. Sinus 0 ini nilainya adalah 0 sehingga nilainya sini hanya A1 dikalikan dengan A2 kosinus lambda VT ditambah B2 sinus lambda VT ini sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini yang di dalam kurung ini kan ada fungsi A cos dan B sin. Maka ini tidak mungkin nilainya 0. Nah, satu-satunya cara atau satu-satunya solusi dari persamaan ini pasti nilai A1-nya yang sama dengan 0. Sehingga fungsinya ini sama dengan 0. Jadi dari sini sudah kita dapatkan fungsi A1-nya adalah 0. Kemudian kita balik lagi ke fungsi posisi Y-nya. Oke, kita masukkan nilai A1-nya tadi adalah nilainya 0. Sehingga fungsinya menjadi B1 sin lambda X dikali A2 cos lambda VT ditambah B2 sin lambda VT. Ini kita tuliskan sebagai persamaan yang keempat. Kemudian, ini kita kalikan ke dalam. Nilainya yang B1 dikalikan ke A2, ini jadi kita sederhanakan menjadi sinus lambda X B kosinus lambda VT ditambah A sinus lambda VT. Ini persamaan yang keempat. Dengan nilai B itu adalah B1 kali A2 dan nilai A itu adalah B1 kalikan B2. Sekarang kita masukkan kondisi yang kedua bahwa pada saat X-nya posisi talinya adalah di ujung L yaitu L, maka simpangan daripada getarannya juga sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan kondisi ini ke persamaan yang keempat. Maka hasilnya 0 sama dengan sinus lambda X-nya kita ganti dengan L
dikalikan dengan B kosinus lambda Pt ditambah A sinus lambda Vt. Oke, nah sama seperti yang tadi, dalam kondisi ini yang mungkin 0 itu adalah yang nilai sinus lambda L-nya. Sehingga sinus lambda L-nya ini kita samakan dengan 0 dan nilai sinus 0 itu adalah kita buat adalah sinus N kali Pi. Dengan N kita ambil mulai dari 1. Sehingga lambda L ini sama dengan N kali Pi dan lambda sendiri adalah NP per L. Mari kita substitusikan nilai lambda NP per L ke dalam persamaan yang keempat. Sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi sinus NPX per L dikali B kosinus NPVT per L ditambah A sin NVPT per L. Ini menjadi persamaan yang kelima. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masih dalam dua kondisi ya. Dua kondisi. Sekarang kita akan masuk ke kondisi yang ketiga atau kondisi yang ketiga atau yang keempat. Mari kita lihat. Kondisi yang ketika T sama dengan 0. Kecepatannya adalah sama dengan 0. Maka fungsi dari persamaan getaran ini kita akan turunkan terlebih dahulu, yaitu dy per dt. Kita turunkan fungsi getarannya terhadap waktu, maka ini hasilnya adalah sin npx per L tetap karena tidak bergantung kepada x. Yang kita turunkan hanyalah t. Maka ini turunannya cos npvt per L ini turunannya menjadi minus L per nvv kalikan dengan b. Ini jadi sin NPVT per L. Kemudian ditambah yang ini juga L per NPV ini kalikan dengan A. Turunan sinus adalah cos. Oh, terbalik ya. Ini bukan integral. Maaf. Ini turunan. Jadi turunan ketika kita turunkan nilai cosnya adalah minus sinus dan kita turunkan yang NPVT per L terhadap T itu nilainya adalah NPV per L ini kalikan B. Sedangkan di sini sama ya, ini NPV per L kalikan A. Turunan sin adalah cosinus NPVT per L. Sekarang kita masukkan kondisi bahwa kecepatan atau dy per dt pada saat t sama dengan 0 itu sama dengan 0, yaitu sistem atau tali belum bergetar. Sehingga kita substitusikan y t x, 0 pada saat t sama dengan 0, masukkan t-nya 0, ini menjadi sinus npx per L kali minus npv per L kali b sinus 0 ditambah NPV per L kalikan A cosinus 0. Nah, nilai sinus 0 adalah 0 dan cosinus 0 adalah 1. Maka kecepatannya 0 kita masukkan, ini menjadi sinus NPX per L, ini nilainya adalah 0. Maka ini dikalikan dengan NPV per L kalikan A. Nah, dari persamaan ini akan kita dapatkan tidak mungkin nilai sin-nya 0. Kecepatannya tidak juga mungkin 0. Kalau kecepatannya 0 artinya bahwa tidak bergetar talinya. Sehingga dimungkinkan dari persamaan ini adalah A-nya, konstanta A-nya yang 0. Sehingga kita substitusikan kembali fungsi getarannya menjadi B sinus NPX per L cosinus NPVT per L. Ini menjadi persamaan yang ke-6.
Karena n-nya tadi adalah kita definisikan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka fungsi gelombangnya ini bisa kita tuliskan menjadi sigma n sama dengan 1 hingga tak terhingga Bn sin npx per L cosinus n vpt per L. Ini persamaan yang ketujuh. Sekarang mari kita masukkan kondisi yang terakhir, yaitu bahwa fungsi gelombang saat T sama dengan 0 yaitu adalah fx. Ini adalah fungsi gelombang bukan gelombang, fungsi getaran awal ya, simpangan. Ini jadi kebiasaan biasa fungsi gelombang jadi terbawa. Oke, jadi fungsi getaran awalnya adalah fx sehingga kita substitusikan yx, 0. Kita masukkan t-nya 0, maka ini menjadi sigma n 1 sampai tak berhingga Bn sin npx per L dikali dengan cosinus 0. Cosinus 0 adalah 1 sehingga y x, 0 tadi adalah fungsinya awalnya fungsi fx, maka fungsi fx sendiri adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga Bn sin npx per L. Ini kita buat adalah persamaan yang ke-8. Nah, berdasarkan deret sinus Fui, sebelumnya kita dapatkan bahwa ada nilai Bn ya, maka Bn itu sama dengan 2 per L integral 0 sampai L fx sin npx per L dx, maka fungsi gelombang umum yx, t-nya menjadi sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga 2 per L, kita substitusikan Bn-nya 2 per L integral 0 sampai L fx sin npx per L dx kalikan sinus npx per L cosinus npvt per L. Oke, contoh selanjutnya, katakanlah sebuah tali memiliki gambar seperti berikut. Pada kondisi awal talinya, pada kondisi awal di sini seperti pada gambar, artinya pada saat T sama dengan 0 seperti ini, fungsi getarnya kita buat pada saat T sama dengan 0, maka fungsi fx-nya, fungsi simpangan awalnya ini adalah 2hx per L. Ini pada batas x dari 0 sampai L per 2 dan 2h L kurang x per L ini untuk batas L per 2 sampai dengan L. Maka kita akan mencari bagaimana fungsi Y-nya ya, fungsi getar dari getaran ini. Oke, mari kita jawab. Nah, pertama sekali kita akan mencari nilai Bn dulu ya, nilai Bn. Bahwa Bn itu sendiri adalah 2 per L integral batasnya 0 sampai L fungsi fx sinus npx per L dx. Kita masukkan nilai fungsi fx-nya, fungsi simpangan awalnya tadi, yaitu 2h x per L. Ini batasnya adalah dari 0 sampai L per 2 sinus npx per L dx ditambah
batas dari L per 2 sampai L, ini fungsi fx-nya 2h L kurang X per L sinus npx per L dx. Mari kita integralkan satu-satu. Yang ini kita buat sebagai yang kondisi A, yang bagian A, yang ini adalah bagian B. Kita integralkan satu-satu, yang kita sekarang integral untuk bagian yang A. Maka integral batas 0 sampai L per 2 dari 2hx per L sinus npx per L dx. Nah, ini adalah integral parsial. Yang ini kita sebut sebagai U dan ini sebagai dv. Dari definisi ini kita akan menuliskan bahwa nilai U itu adalah 2hx per L, maka du-nya adalah 2h per L dx. Dan dv-nya adalah sinus npx per L dx, maka v adalah integral dari sinus npx per L dx, yaitu minus L per np cosinus npx per L. Maka ini bisa kita dapatkan bahwa integral UdV, integral parsial itu adalah UV kurang integral V du. Sehingga kita mendapatkan hasil integral dari batas 0 sampai L per 2 2hx per L sinus npx per L dx sama dengan minus 2hx per L kali L per np cosinus npx per L. Ini batasnya dari 0 sampai L per 2 dikurang, jadi ditambah ya karena dikalikan dengan negatif. Integral 0 batas sampai 0 sampai L per 2 L per np dikali dengan cosinus npx per L kali 2h per L dx. Oke, maka ini hasilnya sama dengan, ini kita matikan L-nya. Oke, kita substitusikan L-nya adalah mulai dari L per 2, maka ini kita dapatkan 2h per np, X-nya adalah L per 2 cosinus np per 2, kemudian dikurang, kemudian X-nya 0, kita masukkan hasilnya 0, ditambah, nah integral ini kita kalikan dulu yang bagian ini ya, maka ini habis, ini jadi 2h per np. Nah, integral dari batas 0 sampai L per 2 cosinus npx per L dx. Maka ini menjadi hasilnya 2-nya habis, ini berarti HL per np cosinus np per 2 ditambah 2h per np, integral cos npx per L adalah L per np dikali dengan sin npx per L, batasnya dari 0 sampai L per 2. Maka ini hasilnya adalah HL per np cosinus np per 2. Oh, ini kelupaan negatifnya ya, ini minus. Oke, minus. Kemudian ditambah 2HL per NP dikuadratkan. Kemudian ini kita masukkan batas X-nya adalah L per 2 sampai L. Ketika kita masukkan X-nya L per 2, ini berarti sin NP per 2. Ketika kita masukkan X-nya 0, maka sinus 0 adalah 0.
Oke, ini untuk yang A. Kemudian yang B kita integralkan. Bagian yang B, integral dari batas L per 2 sampai L, 2H L kurang X per L, sinus NPX per L dx. Yang ini adalah U-nya, ini adalah dV-nya. dV sama ya dengan sebelumnya, maka ini untuk U sama dengan 2H L kurang X per L, maka DU-nya adalah minus 2H per L dx. Sedangkan dV-nya sama, maka hasil integralnya ini adalah minus 2H L kurang X per L per NP cosinus NPX per L, batasnya dari L per 2 sampai L, ditambah integral L per 2 sampai L per NP cosinus NPX per L dikali minus 2H per L dx. Oke. Maka ini sama dengan kita masukkan batasnya L. Jadi ini kita keluarkan 2H per L-nya. Ini berarti kalau kita masukkan X-nya 0, berarti 0 hasilnya. Kemudian dikurang L per 2. Kita masukkan X-nya L per 2. Maka L kurang L per 2 adalah L. Maka ini L per 2. Kemudian L per NP cosinus NP per 2. Kemudian dikurang. Ini minus ketemu positif kurang, ini dikeluarkan 2H, ini L-nya habis, maka 2H per NP, integralnya langsung kita integralkan, yaitu L per NP sinus dari NPX per L, batasnya L per 2 sampai L. Maka ini kita dapatkan menjadi, ini habis L-nya, ini positif, jadi 2H L, oh ini 2-nya habis juga, jadi tinggal HL per NP cosinus NP per 2 dikurang 2H per 2HL per NP dikuadratkan sinus, kita masukkan X-nya 0, X-nya L, maka ini jadi sinus NP dikurang sinus NP per 2. Nah, sinus NP itu adalah 0, maka hasilnya ini menjadi HL per NP cosinus NP per 2 ditambah 2HL per NP dikuadratkan sinus NP per 2. Sehingga nilai BN itu sendiri adalah, kita masukkan yang integral yang A dan yang B-nya, ini adalah 2 per L minus HL per NP cosinus NP per 2 tambah 2HL per NP dikuadratkan sinus NP per 2 ditambah HL per NP cosinus NP per 2 ditambah 2HL per NP dikuadratkan sinus NP per 2, ini habis. Sehingga BN kita dapatkan 2 per L, ini sama jadi 4HL per NP dikuadratkan sinus NP per 2. Atau BN kita kalikan menjadi 8H per NP kuadrat sinus NP per 2. Setelah kita dapatkan, maka kita bisa menuliskan fungsi getarannya adalah sigma N1 sampai tak berhingga BN sin NPX per L cosinus NP PT per L. Atau sama dengan kita masukkan BN-nya, kita keluarkan 8H per Pi kuadrat, N, batas N sama dengan 1 sinus NPX, ini BN-nya tadi ya, NP per 2 per N kuadrat sinus NPX per L cos NP VT per
L. Kita substitusikan N-nya 1, 2, dan seterusnya, maka akan kita mendapatkan bahwa fungsi getarannya adalah 8H per Pi kuadrat 1 per 1 kuadrat sin Px per L cos Pi PT per L dikurang 1/3 kuadrat sin 3Px per L kosinus 3Pi PT per L ditambah seterusnya. Inilah fungsi getaran yang kita dapatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah normal frekuensi dan normal mode-nya, normal mode getarnya. Oke. Nah, untuk menentukan normal frekuensinya berarti ini fungsinya banyak. Kita ambil untuk yang frekuensi yang terendah. Oke, yang terendah berarti fungsi yang pertamanya itu adalah 8H per Pi kuadrat sinus Px per L kosinus Pi PT per L. Dari sini kita mendapatkan bahwa ini adalah frekuensinya. Omega ya. Ini yang nilai ini adalah omega T. Maka dapat kita dapatkan bahwa omega nilainya adalah PV per L. Omega adalah 2PF sama dengan PV per L. Maka frekuensi yang pertama untuk yang terendahnya adalah 1 per 2L dikalikan V. Sedangkan V itu adalah akar dari T per mu. Oke, bagaimana dengan mode getarnya? Nah, mode getarnya, bagaimana bentuk getarannya? Katakanlah pada saat T sama dengan 0. Maka ketika T sama dengan 0, maka fungsinya ini menjadi 8H per Pi kuadrat sinus N sinus Px per L. Karena T sama dengan 0, maka kosinus 0 sama dengan 1. Maka bentuk gelombangnya, bentuk persamaannya ini, bentuk getarnya kita lihat seperti ini. Ini adalah fungsi Y-nya, ini adalah fungsi X-nya dari 0 sampai L. Maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, ketika kita ambil X sama dengan 0, maka fungsinya adalah 0. Ketika X-nya kita ambil sama dengan L, maka fungsinya juga 0. Jadi posisinya pada titik 0. Nah, baru kemudian ketika fungsinya adalah X, T tadi, 8H per Pi kuadrat sinus Px per L, di sini kosinus V PT per L. Nah, nilai kosinus di sini pasti nilainya adalah bervariasi dari -1 sampai 1. Sehingga fungsi getarnya ini tali akan bergetar dari nilai amplitudo maksimumnya dari bawah sampai ke atas. Jadi ini bentuk putus-putus ini merupakan putus yang bergetarnya naik turun talinya. Nah, jadi beginilah bentuk getarannya. Nah, selanjutnya bagaimana frekuensinya? Nah, frekuensinya yang kita ambil pada saat N-nya sama dengan 3, yaitu fungsinya adalah 8H per Pi kuadrat 1/3 kuadrat sin 3Px per L kosinus 3Pi VT per L. Ambil kondisi pada saat T sama dengan 0, maka posisinya adalah 8H per Pi kuadrat, ini 9 ya, per 9 sinus 3Px per L. Oke, dari sini kita akan dapatkan bahwa omeganya adalah 3PV per L, sehingga frekuensinya adalah 3 per 2L dikalikan dengan akar T per
Mu ini kita buat frekuensi untuk selanjutnya F3. Orde selanjutnya. Maka untuk mode getarnya, udah kita buat ini pada saat T sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa menilai, kita ambil yang nilai sinusnya. Ketika kita ambil X-nya sama dengan 0, maka nilai sinus nilai Y-nya sama dengan 0. Ketika X-nya kita masukkan adalah 1/3 L, maka nilai Y-nya juga 0. Ketika kita masukkan X-nya adalah 2/3 L, maka nilai Y-nya juga 0. Dan ketika X-nya kita ambil adalah L, maka nilai Y-nya, fungsi getarnya sama dengan 0. Sehingga pada posisi X sama dengan 0, 1/3 L, 2/3 L, dan L, maka semua fungsi Y-nya adalah 0. Sehingga bentuk mode getarnya adalah seperti ini. Ini X, ini fungsi Y. Ini adalah L, di sini 2/3 L, di sini adalah 1/3 L, dan ini 0. 4 kondisi ini memiliki fungsi Y sama dengan 0. Dan karena dia bervariasi, T-nya bervariasi terhadap fungsi waktu, maka ini getarannya dapat bergetar naik turun seperti gambar berikut ini. Jadi ini merupakan mode getar untuk frekuensi yang kedua. Frekuensi yang kedua, tetapi ini untuk orde yang ketiga atau F3. Maka demikianlah materi kita pada kali ini. Untuk yang frekuensi selanjutnya masih bisa kita cari untuk yang F5 dan seterusnya. Bisa dicari sendiri. Jika ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.